Halo, kembali lagi bersama saya Indra Permana dalam channel Permana Indra. Kali ini kita akan membahas salah satu konsol portable dari keluaran Sony, yaitu Sony PlayStation Vita. Nah, saya akan membahas gimana sih PS Vita di tahun 2020. Apakah worth it untuk dibeli atau tidak? Oke. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, sekarang di tangan saya sudah terdapat PS Vita Slim. Ya, oke, kita review dulu. Ada apa sih di PS Vita Slim? Kita lihat-lihat dulu. Sebenarnya bentuknya itu hampir sama dengan PS Vita yang keluaran pertama. Ini kan keluaran kedua, yaitu PS Vita Slim yang seri 2000. Kalau yang pertama itu PS Vita Fat atau yang tebal, itu seri 1000. Nah, perbedaannya itu yang pertama itu dari dia lebih slim, emang ya, dia lebih bentuknya lebih sangat oval dibandingkan dengan seri sebelumnya, seri 1000 itu seri fat. Nah, ini dia lebih langsing. Di belakangnya juga dia lebih langsing. Kalau seri 1000 itu dia lebih agak ada bobotnya, berat ya. Dan untuk berat juga dia lebih enteng, lebih ringan, lebih enak digenggam juga dibandingin seri fat yang besar berat. Dan ini enak. Dan untuk desain sendiri, PS Vita itu masih worth banget sih tahun 2020 ini. Menurut saya sih desainnya itu benar-benar slim lah, maksudnya benar-benar yang konsol yang emang keren sih kalau menurut saya sih. Karena dia punya kamera belakang satu dan kamera di depan. Nah, ini kamera yang depannya nggak jelas ya. Nah, ini kamera depan di sini. Oke, dan ini kalau Slim itu kita banyak varian warnanya tuh, kayak blue aqua, ini black piano ya, black kristal gini, terus ada putih, ada orange. Ya, banyak lah kalau untuk pilihan warnanya kalau yang Slim. Nah, di sini ada untuk jack nih, mikrofon 3.5 nih di sini. Dan di sini sama seperti PSP atau PS Vita lama atau joystick ya. DualShock PS4 sama, di sini X, di sini bulat, di sini segitiga, atau di sini kotak. Nah, di sini ada buat arah kanan, kiri, bawah, atas. Dan dia terdapat dua buah analog. Ini analog yang sebelah kiri, dan ini analog yang sebelah kanan. Dan di sini ada tombol start. Nah, sini start, ini select. Dan ini tombol PlayStation atau tombol home. Nah, ini terdapat dua buah speaker. Nah, ini speakernya di sini. Ini speakernya satu dan ini dua. Ada dua buah speaker. Dan tombol R1 dan L1 sama seperti PSP. Karena di PSP dan di PS Vita itu hanya ada tombol R1 dan L1. R2 dan L2 itu tidak ada. Tapi kalau PSP itu tidak ada ini touchscreen di belakang atau mousepad.
di belakang kalau kata kita ya. Itu bisa disentuh dengan, ini juga ada game-game tertentu yang menggunakan ini pad belakang ini, touchpad yang belakang ini. Dan PS Vita juga sudah dilengkapi dengan layar sentuh. Nah, PS Vita. Oke. Kalau di PSP belum. Jadi sih sebenarnya reviewnya sih udah banyak juga ya untuk PS Vita, soalnya kan dari tahun 2011 pasti reviewnya udah banyak banget. Jadi kita review dikit-dikit aja. Kalau untuk model sih di tahun 2020 ini sangat oke lah, sangat kekinian. Soalnya dibandingin sama konsol sebelah sih hampir-hampir sama seperti ini. Masalahnya konsol sebelah itu baru-baru 2020, sedangkan ini Sony PS Vita atau Sony PSP itu dari tahun 2000 itu udah ngeluarin konsol portable. Oke, itu untuk review bagian luarnya. Sekarang kita review bagian dalamnya, apa sih keunggulan PS Vita dan kenapa kok PS Vita tuh di tahun 2020 ini banyak gitu yang mencari PS Vita di tahun 2020. Kita simak saja videonya, oke? Nah, oke. Jadi kita review saja dalamnya, oke? Nah, ini gambar, oh ya tadi saya lupa deh. Ini ada tombol power juga nih. Tombol power. Nah, ini juga tempat buat disk ya. Ini buat SD card yang di sini, memori. Nggak jelas, nggak kelihatan gelap. Oke deh, apalah ya. Kalau lengkapnya banyak lah review-review PS Vita. Nah, dan perlu dijelasin lagi ya, yang PS Vita yang saya beli ini tuh yaitu PS Vita Slim 2000 yang sudah dimodif, ya kan? Yang sudah dimodif, yaitu yang sudah di injek atau bukan injek sih, di hand atau dibajak atau di CFW. Jadi kenapa PS Vita itu maksudnya kenapa saya beli yang udah di hand atau dibajak? Karena PS Vita, saya dulu beli PS Vita itu yang original ya, di suatu tahun ya, saya udah pernah punya lah PS Vita, tapi yang original. Dan yang punya saya baru punya hand ini baru sekarang ya, tahun 2020. Karena emang PS Vita ini kan diluncurin tuh tahun 2011 dan di stop produksinya itu di tahun 2019. Jadi tahun lalu itu PS Vita itu udah disuntik mati oleh Sony, jadi sudah tidak diproduksi lagi. Jadi saya beli yang hand ya, nggak ada hubungannya sih sebenarnya ya kenapa saya beli yang hand, tapi emang saya beli yang hand juga karena ada sesuatunya gitu yang terus saya penasaran banget nih kenapa baru sekarang gitu coba yang PS Vita hand ini. Nah, ini untuk menunya sama aja ya kayak PS Vita pada umumnya atau normalnya. Di menunya ini PS Store, terus ini browsing ya, sama lah. Ini buat ada buat apa namanya, untuk PS4 Link atau remote play. Nah, remote play ke PS4. Nah, ini juga buat remote play PS3. Nah, sama aja sih. Dan ini dua bisa digunakan, maupun ini udah di hand atau di bajak. Fitur ini dua itu masih bisa digunakan. Nah, ini untuk kameranya ada, ini buat musik, ini video, ini kalender. Nah, ini game-game PS Vita. Nah, ini baru kemarin saya download. Sekarang juga lebih simpel downloadnya karena ini juga saya baru pertama megang yang hand, jadi harus belajar dulu kemarin. Nah, ini senjatanya, jadi senjata handnya. Ini senjata hand ya.
Nah, saya buat folder sendiri. Nah, ini plugin VitaCell, ini hand encore, ini PKG. Nah, ini kan saya jelasin dulu kalau misalkan PKG ini nih yang buat download. Ini kalau kita buka ini tuh ada banyak game. Nah, kenapa saya beli PS Vita yang udah dibajak atau di apa sih? Ya di CFW atau di hand itu karena lihat game itu banyak banget, tinggal download doang ini tinggal download. Nah, di sini itu ada game PS Vita, dan PS Vita hand itu terdapat namanya itu Adrenaline, yaitu bisa memainkan game PSP dan PSX atau PS1, ya kan? Jadi itu yang sebenarnya yang saya suka di PS Vita hand ini tuh. Jadi ada beberapa game yang bakal saya mainin untuk bernostalgia di PSP dan PS1. Nah, nanti kalau misalkan PS1 di sini ada, nah nih, ini PSX game, ini PSP games. Nah, ya kan? Saya sih mau sebenarnya mau itu sih, sebenarnya mau main game PS1 dan PSP. Sebenarnya ya game mereka juga banyak banget yang belum saya mainin, tapi belum sempat saya mainin. Ya. Jadi saya bakal mainin di PS Vita ini. Kenapa saya beli PS Vita ini? Itu sih. Nah, buat teman-teman, kenapa bedanya apa sih PS Vita original dan PS Vita hand itu bedanya apa ya? Kalau teman-teman beli, misalkan apa itu hand apa enggak, ya teman-teman lihat ke sini aja. Masuk ke setting, nah buka setting. Nah, di sini ada, pasti sudah ada Henkaku setting di sini. Nama handnya, nama bajakannya, nama CFW-nya itu Henkaku. Nah, Henkaku setting, Henkaku namanya. Kalau misalkan mau lihat apa udah di hack atau belum, masuk ke sistem information. Nah, di sini 3.5. Nah, ini bahasa apa ini? Kalau gini berarti udah di hand lah intinya, kayak gitu. Klik aja, langsung aja. Nah, kayak gitu. Jadi menu-menunya sih oke lah, menu-menunya oke. Nah, ini saya bakal kasih tahu. Dan dia itu kan ada, tadi saya bilang ada emulator PSP. Dan PSP itu kan bisa main game PSP dan PSX, PS1. Nah, ini namanya Adrenaline. Ini tuh sejenis emulator ya untuk memainkan game PSP. Nah, ini namanya Adrenaline. Kita buka. Pasti kalian kalau yang suka main PSP tahu bahwa, nah ini, kalau PSP baru nyala kan kayak gini. Nah, itu dia. Jadi berubah temanya, jadi berubah tema PSP. Ya kan? Kalau kalian suka main PSP, pasti kalian tahu lah. Nah, ini kita lihat gamenya, game PSP-nya dan PS1. Nah, ini ada CTR, ya kan, game PS1, Naruto. Nah, ini game PSP. Ini game PS1 Harvest Moon. Nah, ini Pepsi Man. Nah, ini salah satu game yang bakalan saya main nanti, Pepsi Man. Ini game saya zaman SD nih. Dan nanti saya bikin konten main game ini setengah jam saya bisa tamat. Nah, di next video berikutnya ya. Ini kita review aja nih. Ini sama, menunya semua sama kayak PSP, sama persis, cuman dimainin di konsol PS Vita, kan? Keren kan? Oke, ini kita close aja. Close. Nah, oke, ini di atas itu game PS Vita-nya. Kalau untuk grafik antara PS Vita dan PSP itu jelas lebih bagus PS Vita sih dibandingin PSP, karena resolusinya juga sudah beda. Tapi untuk segi game atau lebih banyak game tuh, menurut saya sih lebih banyak game yang di PSP ya, lebih seru gitu, dan lebih apa ya, banyak lah. Kalau game PSP itu emang menurut saya sih
portable paling oke lah kalau menurut saya. PSP itu paling saya suka juga. Sudah kalau PS Vita itu gamenya sangat dikit dan lebih banyak ke RPG kalau PS Vita kalau menurut saya. Nah, jadi kesimpulannya di tahun 2020 ini menurut saya sih PS Vita itu sangat worth it. Menurut saya kan masing-masing orang kan beda pendapat, dan dengan harga juga yang begitu terjangkau, ya kan, menurut saya begitu sangat terjangkau, dan keunggulannya juga PS Vita itu banyak dibandingkan kalian beli PSP. PS Vita itu bisa beli satu konsol portable bisa memainkan 3 konsol, yaitu game PS Vita dan game PSP dan game PS1. Nah, kalau menurut saya sih di tahun 2020 ini sangat worth it untuk game untuk PS Vita dibeli, ya kan? Apalagi kalau yang sibuk jarang main konsol, ada konsol di rumah tapi jarang dimainin kayak saya gitu. Saya lebih suka portable, handle kayak gini, tangan apalagi. Dan PS Vita ini menurut saya sih bentuknya slim dan kecil, enak ditaruh di kantong juga, muat ditaruh di kantong. Jadi kalau dibawa-bawa kemana-mana nggak ribet, dan lebih enteng juga. Jadi kayak Switch LED. Nah itu juga kecil, saya lebih suka dibandingin Switch yang besar. Ya karena saya lebih suka main game handle ini. Saya lebih suka main game tangan ini portable. Saya lebih suka. Jadi kesimpulannya itu untuk model itu sangat bagus sekali di tahun 2020. Masih kelihatan konsol bukan tahun jadul, bukan tahun 2011, tapi ini lebih ke tahun 2020. Dan kalau dimain dimanapun ya masih oke lah. Apalagi kalau beli yang warna-warni gitu, yang kayak warna biru, warna orange, itu sangat mencuri perhatian banget kalau kita main di publik gitu. Ini sih menurut saya sih sangat worth it sih di tahun 2020. Nah, jadi untuk teman-teman jika ada pertanyaan masalah PSV ini boleh komen, atau ada yang kurang saya juga boleh komen, dan jangan lupa di like, dan jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan loncengnya gitu. Karena biar saya semangat lagi membuat video-video yang review barang seperti ini gitu. Oke, demikianlah video dari saya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.